Akhir-akhir ini saya banyak menghabiskan waktu saya untuk mencari satu ikhlas di antara berjuta-juta rasa amarah saya, Ustadz. Ketidakterimaan saya dan rasa ketidakmampuan saya dalam menerima setiap kenyataan di dalam hidup di setiap harinya. Saya belajar mencari alasan untuk malah dari rasa keluh yang tidak pernah saya terima, Ustadz. Saya juga mengusahakan maaf pada setiap kejadian yang tak pernah saya harapkan, Ustadz. Salah satunya perihal perselingkuhan yang terjadi berkali-kali dalam pernikahan saya hingga membuat rasa sakit dan trauma yang mendalam. Dan saat ini saya alhamdulillah udah merasa tenang. Untuk kedepannya juga saya hidup dengan anak-anak saya, berjuang untuk anak-anak saya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz jika saya sampai detik ini belum bisa memaafkan apapun yang membuat hati saya merasa sakit? Ada fase-fase yang harus kita lakukan, dan di saat-saat seperti itu kita nggak bisa menjadi sempurna. Kayak misalnya orang lagi sakit secara fisik, jangan disuruh ngangkat beban, tapi dia disuruh minum obat dulu aja, sama disuruh istirahat gitu kan. Kalau dia lagi sakit disuruh angkat beban, sakitnya makin parah. Memaafkan itu beban. Memaafkan itu taklif. Dan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sendiri aja nggak mau ngebebanin hambanya di luar batas kemampuan. Dalam bahasa Islam disebut dengan la yukallif, itu taklif. Taklif itu beban, wajib, hukum, halal, haram, itu namanya taklif. Nah, perintah memaafkan itu bagian dari taklif. Kalau orang lagi sedang sakit, sedang terluka, apalagi sampai patah, berkeping-keping, jangan disuruh angkat beban dulu, karena Allah juga nggak mau ngasih dia beban. Tapi disuruh istirahat dulu sampai sehat. Nanti kalau udah sehat, baru ngomongin beban. Yuk kita angkat beban ini bareng-bareng, atau tolong angkatin beban ini, kalau sudah sehat. Nah, dalam konteks psikologi juga kayak gitu. Orang kalau lagi sakit secara mental, sakit hati, pikiran, perasaan gitu ya, sehingga mentalnya jadi nggak sehat, itu tuh jangan ngomongin tentang taklif dulu. Taklif itu maafin, semoga kamu bisa maafin dia. Kata-katanya nggak salah, tapi kurang tepat secara waktu, jadi nggak bijak namanya. Tapi di situ belajar sembuh dulu aja, sehingga fokusnya Kak Selin adalah kesembuhan, bukan memaafkan.